Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syikri wal wafa amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Masuk hukum syar'i ya, kemarin sudah sedikit. Terakhir sampai mukallaf ya. Sampai mana kemarin? Mungkin ulangi sedikit ya. Kemarin masih menjelaskan hukum syar'i ya, hukum syar'i di dalam fikih ataupun usul fikih ya. Nanti ada perbedaan hukum syar'i dalam fikih dengan usul fikih itu ada perbedaan ya. Kalau hukum syar'i kemarin dalam usul fikih sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Hajib itu khitabullah. Jadi yang dilihat oleh usul fikih itu adalah khitab Allah, titah Allahnya, ya, kalamullahnya. Tapi kalau dalam fikih itu yang dibahas itu bukan itu, tapi sejauh mana khitabullah sudah ta'aluk bi af'alil mukallafin. Ya. Makanya kalau nanti ada dalam usul fikih itu ijab, kalau dalam fikih itu yang dibahas wajib. Ya. Kalau dalam usul fikih itu tahrim, kalau dalam fikih itu haramnya. Tahrim itu khitabullah yang apa? Khitab Allah yang melarang. Nah, itu sedikit perbedaan antara hukum syar'i yang dibahas di dalam usul fikih dengan yang fikih. Nah, kemarin sudah dibahas hukum syar'i itu khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin iktidaan aw takhiran aw wad'an. Kemudian dibahas juga apa itu khitabullah. Khitabullah itu kalamuhun nafsi al-azali alladhi yadullu alaihi al-Qur'an wa sunnah wal ijma' wa ghairu dzalika minal adillah. Wa ammal mukallaf, ya kemarin mukallaf itu balik akil yang balagot dakwah. Dakwah Islam sudah sampai. Kemudian wa ta'ahhala lil khitab, orang mukallaf itu apabila dia mampu memahami menangkap khitab Allah. Makanya yang masih kecil atau yang dilahirkan dalam keadaan tuli dan buta ya, atau orang gila itu tidak terkena khitab ya, karena apa? La yata'ahhal lil khitab. Nah, kemudian sekarang ini ya, al muradu bil iqtida. Kemarin hukum syar'i itu terdiri dari iqtidaan au takhiran au wad'an. Iqtidaan itu apa ya, bahasa kitanya suruhan atau larangan atau preskriptif ya, anjuran, itu iqtida. Jadi khitab Allah itu, kalam Allah itu ada, kalam Allah untuk mukallaf itu ada yang berbentuk iqtida. Iqtida ini tolak ya, permintaan, bukan permintaan terlalu ini ya. Ya suruhan saja, suruhan, perintah. Wa huwa talabul fi'li wa talabit tarki wa kullun minhuma yanqasimu ila jazim wa ghairi jazim ya. Suruhan atau perintah dalam bentuk perintah mengerjakan atau perintah meninggalkan, dan masing-masing dari perintah mengerjakan meninggalkan itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang perintahnya sangat tegas ya, nanti jadinya wajib. Ada perintahnya yang tidak setegas yang awal, itu nanti menjadi mandub atau sunnah ya. Nanti pun tarki ada, atau suruhan untuk meninggalkan itu ada yang tegas jadinya haram, kemudian ada yang tidak tegas ya, tidak setegas yang pertama yaitu jadinya makruh ya. Nanti ada takhiron juga ya, khitabullah al muta'alliq atau muta'allaq bi af'alil mukallafin iktidaan au takhiron. Takhiron ini pilihan ya, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan pun boleh
itu hukum asalnya takhir. Ya, tapi nanti bisa berubah hukum takhir tersebut menjadi sunnah atau bahkan menjadi wajib. Atau khitabullah itu dalam bentuk wad'an. Ya. Khitabullah yang berhubungan atau mengarah kepada af'alul mukallaf itu ada dalam bentuk wad'an. Wad'an itu apa bahasa kita ya? Sesuatu yang dijadikan syarat sebagai sebab, syarat atau mani. Nah, af'alul mukallaf itu ada kalanya berhubungan dengan itu. Ya. Misalnya matahari ketika tergelincir, maka itu sabab wajibnya zuhur. Nah, mukhatab mukallaf itu terkena taklif dengan sholat zuhurnya. Itu pun sabab apa? Zawalus syamsinya itu menjadi sabab. Sabab itu hukumnya hukum wadi. Ya. Atau punya harta sampai kepada nisab dan haul, itu pun sabab. Ya. Sabab itu hukum syar'i, tapi masuknya kategori hukum wadi. Ya, maka anak kecil yang punya harta warisan, kemudian hartanya sampai nisab, sampai haul, dia terkena hukum syar'i, tapi hanya terkena hukum syar'i dari hukum wad'inya saja. Apa dia karena dia haul nasab, maka harus dikeluarkan. Tapi yang wajib mengeluarkannya bukan anak kecil, tapi walinya. Ya. Jadi dia tidak terkena hukum taklifi, tapi terkena hukum wad'i. Itu bisa seperti itu. Ya. Atau orang yang gila, ya, kemudian merusak barang orang lain, maka yang gilanya nggak wajib mengganti. Tetapi secara hukum wad'i, walinya yang harus mengganti apa yang dikerjakan. Hartanya dari mana? Kalau orang gilanya punya harta dari orang yang gila. Nah, itu hukum wad'i ya. Wa ammal wadu fal muradu bihi ma wadu'ahu syari' min sababin aw syartin aw mani'in aw ghairu dzalik. Nanti lebih detail ya. Wa bina'an ala dzalik faqad qassamal usuliyun al hukm syar'i ila qismain. Awaluhuma hukum syar'i taklifi wa tsanihima hukum syar'i wad'i. Ya. Jadi hukum syar'i terbagi dua, tidak ada yang ketiga. Hukum syar'i itu ya hanya dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi nanti 5, hukum wad'i juga 5. Ya, walaupun ada yang menambahkan lebih dari 5. Jadi kalau bicara hukum syar'i, ini hukumnya bagaimana? Ya tidak lepas apakah hukum wad'i atau hukum taklifi. Kalau hukum taklifi antara haram, wajib, sunnah dan sebagainya. Kalau hukum wad'i, sabab, syarat, mane dan sebagainya. Hanya 2. Nah, kalau hukum akli kemarin, hukum akli itu ada 3. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jawazan akli. Jawaz akli. Ya. Karena kemarin hukum itu isbatu syai'in li syai'in akhar. Ya, menetapkan sesuatu kepada yang lain. Au nafihu anhu, atau menafikan, atau menegasikan. Nah, hukum sendiri bisa dibagi menjadi 3 secara garis besar. Ada hukum akli, ada hukum adah, ada hukum syar'i. Ya, hukum akli ada 3, wajib aklan, mustahil aklan, jawazan aklan. Ya. Wajib aklan itu wajibnya adanya Allah, wajibnya adanya pencipta. Tidak mungkin ada gelas tanpa ada yang membuat, yang menciptakan. Itu secara akal wajib. Akal tidak menerima ada gelas tanpa ada yang menciptakan. Kemudian mustahil aklan misalnya, mustahil tidak ada yang menciptakan. Ya. Atau mustahil satu benda, ya kemarin sebutkan, segitiga sudutnya tidak 3. Itu mustahil. Segitiga mustahil aklan sudutnya kurang dari 3 atau lebih dari 3. Kalau jawaz aklan contohnya keberadaan selain Allah, itu jawaz, mau ada mau tidak ada masalah. Akal bisa menerima ya, adanya si fulan, tidak adanya si fulan, itu tidak wajib, juga tidak mustahil. Kemudian al-hukmu syar'i at-taklifi. Apa itu hukum syar'i taklifi?
Ini aslinya turunan dari hukum taklif ya. Khitab wa huwa khitabullahi al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf ala jihatil iqtida awit takhir. Hukum taklif itu khitab Allah. Ya, khitab Allah itu kemarin kalamullah, khitabullah itu titah Allah, ya. Al-muta'alliq bi talabil fi'li, yang mengarah kepada mukallaf tapi dari sisi talabul fi'li. Jadi khitab diarahkan kepada mukallaf untuk apa? Untuk mengerjakan talabul fi'li. Talabul fi'linya itu ala jihatil iqtida, ya, karena iqtida itu anjuran, perintah, preskriptif, ya. Awit takhir atau memilih. Nah, ini pun takhir ulama berbeda pendapat, ya. Apakah takhir itu masuk iqtida atau tidak? Tapi kita ngikuti yang di sini. Nah, taklif itu ya. Jadi perintah Allahnya kepada mukallaf untuk mengerjakan ataupun tidak mengerjakan, ataupun memilih. Ya, mau makan 2 kali, 3 kali sehari itu kan hukum asal. Itu hukum taklifi. Wal iqtida'u yasmulu al-ahkam taklifiyah al-arba'ah. Ya. Dan iqtida' ini mencakup atau meliputi 4 hukum taklifi. Ya, wahya al-ijab, bahasanya dalam usul fikih itu ijab, dalam fikih wajib. Ijab itu belum berhubungan dengan muta'alliqnya, belum berhubungan dengan af'alul mukallafin. Kalau sudah wajib, itu sudah dikaitkan, sudah diarahkan kepada af'alul mukallafin. As-salatul khams wajibah. Itu sudah. Kemudian az-zina haramun. Ya. Nah, kalau dalam istilah usul fikih itu al-ijab. Khitabullah untuk perintah. Ya, secara tegas. Wan nadb, perintah Allah atau khitabullah kepada mukallaf untuk mengerjakan tetapi berjazim. Wal karohah wat tahrim, ya, dalam fikih nanti bukan tahrim tapi haram, ya. Wa amma takhir, adapun pilihan, fahuwa yashmulu al ibahata faqat, ya. Takhir itu hanya meliputi ibahah saja, ya. Jadi iqtidha ada takhir, iqtidha itu meliputi 4, takhir hanya ibahah, ya. Takhir hanya ibahah. Walaupun dalam usul fikih yang lebih tebal, ya, ibahah ini diperdebatkan. Apakah dikategorikan tolak atau bukan tolak? Ya. Karena itu kan pilihan diserahkan kepada mukallaf ala kuliah. Nah, sekarang musonif menjelaskan satu-satu. Al-ijab, apa itu ijab? Ya. Jadi sekali lagi hukum syar'i itu ada 2, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5, hukum wad'i nanti kurang lebih juga ada 5. Ya, karena ada ya kadang 6, ada yang 7, ya. Hukum taklifi ijab, nadab, karohah, tahrim, dan ibahah. Apa itu ijab? Khitabullahi al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban jaziman. Ya. Khitab Allah, kalam Allah, titah Allah yang muta'alliq berkaitan atau mengarah, ya, atau ditujukan bi talabil fi'li untuk mengerjakan sesuatu. Minal mukallaf, dari mukallaf. Mukallaf itu balik akil, apa kemarin ta'ahulil khitab. Kemudian tolaban jaziman, dan perintahnya itu tolaban jaziman yang tegas. Ya, tolaban jaziman. Dari mana kita bisa mengetahui jazim or goir jazim? Itu nanti dalam bab amr, ya. Apakah ada korinah-korinah yang yang memalingkan dari perintah tersebut? Kalau ada dalam dalil lain yang memalingkan dari wajib, itu tidak bisa dibawa kepada wajib. Ya, nanti terkait lagi dengan korinah. Nah, ini pun menjadi penting, ya, bisa menjawab sebagian pemikir Muslim kontemporer, ya, yang banyak menuding atau menuduh para ulama dulu itu partikular di dalam menemukan dalil. Mereka mencukupkan 1-2 dalil langsung istinbat ahkam.
Itu salah fatal. Walaupun banyak dalam buku-buku itu hampir ya, Jasir Auda, Luwai Safi. Ya. Kenapa para ulama tidak partikular? Tidak mungkin menghukumi sesuatu ya amar itu menjadi sunnah atau menjadi makruh selama tidak mencari korinah-korinah dari dalil yang lain. Korinah tidak mungkin didapatkan kecuali menelusuri dalil-dalil yang ada. Kalau menelusuri dalil yang lain itu artinya tidak hanya mencukupkan dengan satu ayat atau satu hadis. Ya. Makanya ulama bisa memastikan atau bisa menghukumi kalau itu sunnah, kalau itu makruh. Ya. Dari mana? Selain dari dalil yang ditemukan, yang dihadapi, juga mencari dalil-dalil lain yang kira-kira bisa memalingkan dari amar atau tidak. Begitu juga nanti dalam am dan khos. Tidak mungkin mentaksis kalau tidak melibatkan dalil-dalil yang lain. Tidak mungkin mentakin suatu mutlak kalau tidak melibatkan dalil-dalil yang lain. Tidak mungkin ada ta'arudul adillah kalau tidak melibatkan dalil-dalil yang lain. Oh, itu sudah terjawab. Ya. Nah, saya tidak tahu kenapa banyak pemikir kontemporer itu menuduh kalau manhaj para ulama dulu itu usuliyun itu sangat partikular, hanya mengandalkan satu dua ayat. Padahal kalau kita lihat dalam usul fikih itu tidak mungkin ya amar dijadikan amar dijadikan sunnah kecuali mengetahui dalil yang lain, kecuali mengumpulkan dalil yang lain. Karena kalau hukum asalnya amar itu kan lilujub. Ya, faktanya para ulama tidak selalu amar itu untuk lilujub. Ada kalanya amar ibahah, ada kalanya amar amar lin nadb dan sebagainya. Al-ijab khitabullahi al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban jaziman. Ya, permintaan yang tegas. La yajuzu tarkuhu, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kal amri bi sholatil mafruḍah, seperti perintah salat 5 waktu dan wal hajjul wajib, dan haji yang wajib. Ya, ini sudah maklum ya. Maka ijabus salat, nah misal ijab itu apa? Hukum taklifi. Hukum taklifi itu ijabnya. Ya. Apa hukum taklifi? Kitabullah, perintah Allah, titah Allah. Ya. Kalau ijab berarti perintah Allah untuk mengerjakan dan perintahnya yang tegas, tidak boleh ditinggalkan. Lalu nanti ulama bisa berbeda pendapat apakah satu ayat atau satu hadis itu ijab atau tidak. Yang jelas usuliyin itu mengatakan ijab itu seperti ini, nanti dalam prakteknya bisa berbeda. Yang kedua wan nadbu, ya, nadbu. Khitabullah nadmu atau sunnah. Tapi kalau dalam usul fikih jarang ya sunnah, biasanya nadb. Sunnah itu dalam istilah fikihnya, ya. Salatul qabliyah, misalnya qabliyatud duhri sunnah. Nah, kalau dalam usul fikih lebih banyak dipakai an-nadb. Khitabullahi al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban ghairu jazimin. Ya. Bi an jawaza atau bi an juwiza tarku. Khitab Allah, kalam Allah, ya, yang diarahkan atau terkait dengan mengerjakan sesuatu dari seorang mukallaf. Seorang mukallaf diminta untuk mengerjakan sesuatu, tapi tolaban ghairu jazim, permintaan yang tidak tegas. Bi an jawaza tarkuhu atau bi an juwiza tarkuhu, dengan boleh ditinggalkan. Karena itu tidak tegas, maka ada opsi boleh ditinggalkan. Kal amri bi ghuslil Jumat, seperti perintah mandi pada hari Jumat. Itu hukumnya mandi sunnah. Ya. Itu perintah ya. Dalam hadis ma'ruf ya, perintah mengerjakan mandi pada hari Jumat. Tapi perintahnya itu tidak tegas. Ya. Lalu kita tahu tidak tegas tidak tegasnya itu nanti dalam praktek dalam penerapan kaidah usul fikih.
Usul fikih hanya menjelaskan ada perintah Allah yang ijab, ada perintah Allah yang nadab. Kalau yang nadab perintah mengerjakan tapi tidak terlalu tegas, tidak setegas yang pertama. Itu nadab. Kemudian yang ketiga al-karohah, ya. Atau dalam fikih nanti makruh. Karohah itu khitabullahi al-muta'alliq bi talabi tarkil fi'li minal mukallaf talaban ghairu jazimin. Khitab Allah yang berhubungan atau yang mengarah kepada seorang mukallaf untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Ya. Talaban ghairu jazimin, dan perintah meninggalkannya itu tidak tegas. Beda nanti dengan haram. Ya. Tidak tegasnya bagaimana? Bi anjuwi zafi'luhu. Larangan tersebut itu masih boleh dikerjakan. Ya. Hukum asalnya makruh, karohah, ya. Dan dilarang untuk berdiri, tetapi karena ada dalil-dalil lain bi anjuwi zafi'luhu, akhirnya ada opsi diperbolehkan untuk mengerjakan. Contohnya kasyurbi qa'iman, minum sambil berdiri. Ya. Dalam beberapa hadis Rasulullah minum duduk, Rasulullah memerintah sahabat minum duduk, tapi dalam beberapa dalil Rasulullah pernah minum berdiri. Ya. Akhirnya ulama istinbat dari sana bahwasannya minum sambil berdiri itu makruh, ya, tidak sampai haram, karena Rasulullah pernah minum berdiri. Nah, menghukumi makruh itu ulama yang melihat dalil yang lain. Tidak mungkin langsung mengatakan makruh, karena hukum asal nahi itu, larangan itu haram. Tapi fuqaha menjadikan makruh. Kenapa bisa sampai makruh? Karena melihat dalil-dalil yang lain. Artinya para fuqaha, para ulama kita itu tidak mencukupkan dengan satu dua dalil. Tidak partikularistik, tapi komprehensif. Ya. Menelusuri dalil-dalil lain yang mungkin memalingkan dari nahi. Yang keempat at-tahrim, ya. Khitabullah huwa khitabullahi al-muta'alliq bi talabi tarkil fi'li minal mukallafi talaban jaziman. Ya, perintah Allah, khitab Allah, kalam Allah, ya, yang diarahkan kepada mukallaf atau kalam Allah untuk mukallaf, ya, supaya meninggalkan pekerjaan talaban jaziman, dan perintahnya itu, larangannya itu sangat tegas, ya, talaban jaziman. Bi an muni'a min fi'li, dengan dilarang mengerjakannya. Kalau makruh masih boleh, kalau nahi tidak boleh. Bi an muni'a min fi'li. Contohnya keakli riba, seperti makan harta riba, ya, harta riba. Itu sudah jazim. Wal ibahah, yang kelima terakhir, hukum taklifi itu ada ibahah. Hiya makanal khitabu fiha ghairu muqtadi syai'an minal fi'li wa tarki bal khayyiral mukallafu bainahuma. Jadi kalam Allah, perintah Allah, bukan kalam Allah, khitabullah yang diarahkan, ditujukan untuk mukallaf, tetapi tidak ada unsur perintah ataupun larangan. Tetapi disuruh untuk memilih, ya, memilih saja. Tadi disuruh untuk memilih itu ada suruh, ya, makanya ulama nanti berbeda pendapat. Contohnya keakil fakih, itu mubah, mau makan buah silahkan, mau buahnya apa saja silahkan, ya, tidak ada larangan, tidak ada perintah. Setelah makan dianjurkan makan buah mangga, itu kan tidak ada. Mau makan buah silahkan, tidak makan buah pun silahkan. Buahnya apa itu pun silahkan, ya, bebas. Hadza bin nisbah li khitabillah, ya. Semua itu adalah khitabullah. Nah, wa amma ma yata'allaqu bihil khitab wa huwa fi'lul abdi fayusafu bi annahu wajib au mandub au makruh au haram au mubah. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal, ijab, mandub, karohah, ya, tahrim dan mubah itu melihat dari khitabullahnya, dari sisi perintah Allah, dari sisi kalamullah. Maka kalamullah itu ijab,
mewajibkan. Kalamullah itu tahrim, mengharamkan. Tapi kalau melihat dari sisi mukallafnya, itu namanya bukan ijab tapi wajib. Ya. Jadi ijab dari Allah, mukallafnya wajib. Kemudian apa? Dari Allahnya mandub, maka pekerjaan si mukallafnya sama juga namanya tetap mandub. Ya. Atau nadab, ya nadab. Kemudian khitabullahnya itu karohah. Jadi khitab Allah, titah Allah, perintah Allah, ya, larangan Allah untuk mukallaf, ya, itu karohah. Nah, pekerjaan yang dilarangnya itu makruh. Ya. Fi'lul abadnya itu makruh. Khitab Allah atau larangan Allah itu tahrim. Nah, pekerjaan yang dilarangnya itu haram. Ya, azina haramun, ariba haramun. Tapi kalau perintah Allah untuk menjauhi riba itu tahrim. Ya. Au mubah, mubah itu sama ya. Ibahah dengan mubah. Ya. Khitab Allah kepada mukallaf untuk memilih itu ibahah. Kemudian pilihannya itu mubah. Ya. Aklul fakihahnya itu mubah. Hukum memakan buah itu mubah. Tapi kalau khitabullah untuk memilih itu ibah. Ya. Jadi hanya melihat dari sisi mana ya. Kalau melihatnya dari sisi af'alul muka dari sisi khitabullah, maka itu ijab, nadab, karohah, tahrim dan ibahah. Tapi kalau melihat fi'lu yang dikhitab oleh Allah, ya, atau fi'lu yang dikerjakan oleh mukallaf, maka istilahnya wajib, mandub, makruh, ya apalagi haram dan mubah. Maka ini istilah dalam fikih ya. Fal wajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu amdan. Wajib itu sesuatu yang diganjar, diberikan pahala fa'iluhu orang yang mengerjakan. Wa yu'aqabu tarikuhu amdan. Ya, dan disiksa orang yang meninggalkannya amdan secara sengaja. Ya, orang seperti sholat duhur. Orang yang mengerjakan sholat duhur diberi pahala, yang meninggalkan disiksa. Maka sebagian ulama ini yu'aqab itu diartikan istiqaqul iqab, berhak ya. Orang yang tidak sholat duhur berhak disiksa. Dia pantas disiksa. Tapi apakah nanti jadi disiksa atau tidak itu kembali kepada fadlullah, kembali kepada adullah, ya kembali kepada keadilan Allah. Ya, sama nanti. Nah, wajib itu apa? Wajib itu bukan ijab, wajib itu melihat kepada pekerjaannya. Ya. Nah, menurut fuqaha wajib itu pekerjaan yang apabila dikerjakan yusabu fa'iluhu, apabila ditinggalkan yu'aqabu tarikuhu amdan. Mandub itu pun sama, ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu amdan. Ya. Sesuatu yang diberikan pahala bagi pelakunya yang mengerjakannya dan wala yu'aqabu tarikuhu, tidak disiksa ketika meninggalkan secara sengaja. Ya, ada istilah amdannya karena kalau tidak amdan itu hukumnya bisa berbeda. Seperti apa? Tasmiyah qoblal wudu wa ta'am, membaca basmalah sebelum wudu dan sebelum makan. Itu hukumnya mandub. Ya, ketika mau wudu disunnahkan membaca basmalah. Lalu dia tidak membaca walaupun sengaja, maka tidak la yu'aqabu tariku, dia tidak disiksa ya, dan juga tidak mendapat pahala. Wal makruh ya, ma yusabu tariku, yang diberi pahala bagi yang meninggalkan, karena makruh itu kan tadi tolabut tarki ya, disuruh untuk meninggalkan, tetapi derajatnya tidak setegas haram. Maka orang yang mengerjakan makruh itu makruh itu mayusabu tariku, orang yang meninggalkannya diberi pahala. Wala yu'aqabu fa'iluhu amdan. Lalu kalau mengerjakan makruh, la yu'aqabu fa'iluhu, tidak disiksa.
Contohnya apa? Kata nafsusi fil ina, ya, bernafas dalam wadah, itu makruh. Lalu kalau ada yang orang seperti itu, ya tidak disiksa, ya, tidak juga diberikan pahala. Wal haram, yang terakhir, ya, haram itu sifat atau nama untuk fiilnya, ya, untuk pekerjaannya. Kalau untuk perintah Allahnya, untuk khitabullahnya adalah tahrim. Ma yusabu tarikuhu, ya, apa yang diberikan pahala bagi yang meninggalkan. Wa yu'aqabu fa'iluhu amdan, dan disiksa orang yang mengerjakannya secara sengaja. Kalau yang tidak sengaja ya tidak, ya. Sama seperti kemarin dalam qaid fikih, ada asbabur rukhas, ada 7 sebab, ya, keringanan bagi seorang mukallaf. Misalnya apa? Misalnya kemarin itu ada makruh, ya, dipaksa. Dipaksa untuk dipaksa untuk mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad, misalnya. Tapi dipaksanya secara serius, ya, ditodong pistol misalnya. Lalu dia mengatakan itu supaya selamat dirinya tapi hatinya tidak bergeser. Orang yang seperti itu tidak yu'aqab karena dia mengerjakannya tidak amdan, tidak sengaja, tetapi sengaja itu dalam kesadaran, tetapi itu keterpaksaan. Ya, mukroh, istilahnya mukroh. Nah, yang terakhir adalah al-mubah. Ya, mubah itu ma la thawaba wala inqaba la fi fi'lihi wala tarki. Ya, yaitu pekerjaan, amalan yang dikerjakan tidak dikerjakan pun, ya, tidak berimbas kepada apapun. La thawaba, tidak ada pahala, wala iqaba, tidak ada siksa. La fi fi'lihi, tidak ketika mengerjakannya, wala fi tarkihi, dan tidak tidak diberikan pahala, tidak disiksa ketika meninggalkannya. Fayastawi fihi janibal fi'li wa tarki. Maka kedudukannya sama, ya, antara mengerjakan atau meninggalkan. Makan buah, tidak makan buah, ya sama saja. Tidak diganjar. Itu melihat hukum asal, ya. Tapi nanti ada dimensi-dimensi lain yang mana mubah ini bisa jadi yusabu, ya, diberikan pahala. Tapi hukum asal mubah itu ya seperti itu. Ya, mau makan 2 kali, 3 kali, silahkan. Mau makan sekali kalau cukup ya silahkan. Ya. Atau bahkan tidak makan, selama itu tidak mengganggu atau merusak badannya. Ya. Karena ada para ulama salaf dulu makannya 2 hari sekali. Hari ini makan, besok tidak. Ya. Nah, itu mubah. Wa hadza walil hanafiyyati taqsimatun ukhra haitsu farraqu bainal fardi wal wajib wa bainal makruhi tahriman wal haram. Nah, pembagian hukum taklifi menjadi 5 itu menurut selain Hanafiyah, ya, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah. Menurut selain Hanafi tadi hukum taklif itu 5. Nah, menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu ada varian yang berbeda, ada tambahan. Ya, di dalam mazhab Hanafi itu dibedakan wajib dengan fardu. Wajib fardu ini sama-sama perintahnya tegas, yang membedakan apa? Kalau fardu itu sumber dalilnya itu dari sesuatu yang qat'i, Quran atau hadis mutawatir. Ya, jadi dasarnya, sumbernya Quran atau hadis mutawatir, lalu perintahnya tegas, maka itu fardu. Kalau wajib, perintah Allahnya tegas, khitabullahnya tegas, tetapi sumbernya dari khobar ahad. Ya, khobar ahad. Apa khobar ahad? Ya. Makanya nanti imbasnya sama, ya, sama. Cuman misalnya dalam sholat, dalam mazhab Hanafi membaca basmalah itu wajib tapi bukan fardu. Ya. Jadi kalau orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya dikatakan sah tapi dia harus sujud sahwi. Kenapa tidak dijadikan tidak menjadi syarat sah, ya, sebagaimana jumhur? Karena kewajiban membaca Fatihah itu diambil bukan dari Quran, bukan dari
hadis mutawatir, tapi dari khobar ahad. Faqra'u malam yaqra bi Fatihatil kitab, ya, fala sholatalah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu kan hadisnya hadis ahad. Maka bagi Hanafiyah, hadis ahad tidak sekuat khobar mutawatir atau Quran. Ya. Itu memang tegas. Ya. Hadisnya tegas. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tetapi sumbernya tidak sekuat khobar mutawatir. Maka derajatnya di bawah. Yang paling tinggi adalah fardu. Fardu itu perintahnya tegas, larangannya tegas, sumbernya tegas. Sumbernya qat'i, yaitu Quran dan hadis mutawatir. Ya. Nah, itu ciri khas Hanafi. Nanti dalam hal-hal lain, madhab Hanafi itu sering membedakan antara yang qat'i dengan dhonni, ya, khobar mutawatir dengan khobar ahad. Termasuk di dalam takhsis, ya. Termasuk di dalam takhsis. Ayat Al-Qur'an yang qat'i itu tidak bisa ditaksis oleh khobar ahad, ya, kalau tidak salah. Atau tambahan dari khobar ahad, itu nanti agak-agak jelimet, ya. Nah, ala kulihal yang 5 tadi adalah versi jumhur selain madhab Hanafi. Walaupun dalam madhab Syafi'i sendiri, misalnya Imam Haromen itu menambahkan satu hukum yang namanya khilaful aula. Dan itu dalam kitab fikih banyak dipakai, ya, istilah khilaful aula. Khilaful aula itu antara makruh dan mubah. Ya. Jadi dari mubah ke makruh itu tidak langsung, tapi ada perantara, yaitu khilaful aula. Tidak sampai makruh, tidak juga mubah, masuknya khilaful aula. Itu istilah Imam Haromen. Walaupun dalam kitab-kitab lain agak jarang, ya, rata-rata yang 5 ini. Sudah, ada yang disampaikan? Halo, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gini, Ustaz. Setelah kita mempelajari ilmu usul gitu, ternyata istimbat hukum nggak mudah begitu ya. Ternyata banyak proses gitu. Seperti ini tuh alat gitu kan ya. Quran hadis itu sebagai bahannya gitu kan. Nah, kita punya alatnya, salah satunya mungkin ilmu usul ini untuk memproses Quran dan hadis tadi menjadi suatu produk hukum begitu kan ya. Iya. Nah, bagaimana ya menyikapi gitu, karena gini, akhir-akhir ini mungkin bukan akhir-akhir ya, tapi saya sering mendengar gitu pendapat-pendapat para ustadz yang beliau seolah-olah dia langsung loncat ke hadis kemudian tidak ke mazhab begitu, sehingga seolah-olah pendapat mazhab ini lemah gitu. Misalkan dalam perkara yang sering, dalam perkara kunut, dalam talafuz niat, memang bahkan dalam kunut sering saya dengar bahwa itu bid'ah, hadisnya jelas begini. Nah, sehingga seolah-olah pendapat Syafi'iyah ini lemah gitu. Begitu juga talafuz niat, ini enggak ada, Rasul tidak mencontohkan dan lain-lain, hadis yang tidak ada begitu. Nah, menyikapinya ini gimana, Ustaz? Nah, apa ya? Saya jadi mungkin apalagi orang awam ya, kita yang sedikit saya belajar begini, ya paham dari sini paham gitu. Oh, tapi orang awam kan nggak belajar usul. Sehingga mereka kayak, oh ya udah, berarti itu jadinya bid'ah kita gitu loh. Misalkan kita ikut bid'ah, hadisnya gini, niat bid'ah gitu. Jadi simpel banget gitu, Ustaz. Nggak melalui proses gitu. Gimana, Ustaz, pandangan itu? Ya itu mungkin fenomena akhir-akhir ini ya mungkin. Istinbatul ahkam rumit jelas ya. Kita bisa lihat kitab hadis ahkam misalnya, syarah-syarah hadis ahkam, syarah Bulughul Maram, syarah Umdatul Ahkam. Kita juga bisa lihat kitab tafsir ayatil ahkam, ya. Itu kan praktek atau penerapan dari kaidah usul fikih. Itu kita bisa lihat bagaimana rumitnya mencari satu hukum. Satu hukum pun itu luar biasa. Nah, memang
kerumitan ini atau apa yang dilakukan oleh para a'immah, para mujtahid ini tidak bisa ditangkap dengan baik oleh orang setelahnya. Nah, ini yang sering kali menjadikan kita gagal paham. Gagal pahamnya apa? Karena kita tidak memahami apa yang dikerjakan oleh para a'immah, ya, dengan segala kerumitannya. Dianggapnya hal itu gampang, ya, simple, kemudian dianggapnya tidak ada landasan. Nah, kegagalan paham seperti itu memang mengakibatkan tindakan-tindakan selanjutnya yang apa namanya ya, yang tidak berdasar juga. Makanya ini ada kitab yang saya pas beberapa pekan yang lalu ya, karangan Allamah Zainuddin Al-Malibari. Beliau yang mengarang kitab apa namanya? Fathul Mu'in. Tapi beliau punya kitab yang lain. Beliau menjelaskan ada 5 ciri khas, 5 penanda para a'immah dahulu. Ya, imam yang 4 ataupun selain yang 4. Mereka itu ada 5 aspek. Ya. Yang pertama kematangan secara intelektual, yang kedua ruhiyah, karena mereka zuhud, mereka waro. Nah, untuk mendapatkan kebenaran, ya, untuk mendapatkan atau menangkap cahaya ilahi itu tidak hanya cukup mengandalkan kemampuan nalar rasional saja, tetapi perlu didukung oleh kematangan ruhiyah. Ya, karena kalau kita lihat para a'immah itu luar biasa. Ya. Mungkin orang sekarang agak sulit. Ya, bagaimana Imam Syafi'i menghatamkan Quran 60 kali di bulan Ramadan. Imam Syafi'i tidak apa namanya tidak pernah kenyang makan dalam 16 tahun. Padahal ju itu apa perut yang kosong itu yulak apa namanya yulak konul hikmah. Ya. Tempat bersarangnya hikmah. Hikmah itu akan masuk ketika perut itu tidak banyak diisi. Ya, makanya atau misalnya Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah itu wudhu sholat subuh menggunakan wudhu subuh selama puluhan tahun. Nah, itu bagaimana kekuatan ruhiyahnya itu. Ya. Nah, hikmah ini bisa menyempurnakan kemampuan nalar para a'immah. Jadi para a'immah dahulu itu menggabungkan antara kerja intelektual dengan kerja ruhiyah. Kalaupun mereka berbeda itu tidak akan keluar dari yang namanya Islam. Ya. Itu berbeda dengan pemikir-pemikir kontemporer ya yang banyak berkiblat ke mana tuh ke barat. Mereka hanya mengandalkan nalarnya saja, tapi ruhiyahnya tidak. Akhirnya kemana-mana. Mereka ijtihad, tapi ijtihad itu sudah keluar dari Islam, maksudnya sudah keluar dari track Islam. Nah, kalau para a'immah ini berbeda, tapi tidak keluar dari jalur Islam. Ya, itu fadlun minallah. Nah, kadang pengetahuan para a'immah ya, itu tidak dipahami dengan baik oleh orang setelahnya. Nah, kegagalan memahami ini yang jadi masalah. Ya, ini disampaikan siapa Prof. Naqib Al-Athaf. Akhirnya kita tidak perlu pegang mazhab, tinggalkan. Ya, kita cukup berijtihad sendiri. Nah, itu beban ijtihad untuk orang sekarang itu berat ya. Siapa sekarang yang bisa seperti itu? Ya, itu sulit. Kita diharuskan ijtihad dari awal, ya mengkonstruk usul fikih baru, ijtihad lagi yang baru semuanya. Dan itu buktinya tidak ada yang seperti itu sampai sekarang, tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat. Kalau lontaran-lontaran ide ya ada. Tetapi kalau mengkonstruksi madhab atau pemikiran baru secara utuh seperti para a'immah itu tidak ada. Ya. Karena para a'immah ini mengandalkan nalar intelektual tapi juga mengandalkan ruhiyah. Keikhlasannya luar biasa. Dan mereka orang yang ikhlas ya, yang kekuatan ruhiyahnya kuat, itu bimbingan Allahnya pun kuat. Ya, bimbingan Allahnya kuat. Nah, itu ya makanya itu agak panjang ya Prof. Naqib Al-Athaf itu dalam risalah kaum muslimin. Salah satu kekacauan mulainya itu ini versi Naqib Al-Athaf ya, adalah masuknya pemikiran modern ke dalam pemikiran umat Islam. Atau beliau sering mengistilahkan modernis.
Karena apa? Banyak hal-hal dimensi gaib yang akhirnya tergerus karena pemikiran modern. Karena modern itu kan rasional, empiris rasional. Ketika dibawa ke dalam umat Islam, dipakai memahami Quran, memahami Sunnah, maka yang berbau goib-goib itu sering ditakwilkan menjadi yang materi. Ya, akhirnya jin dianggap tidak ada, fenomena yang gaib-gaib itu agak sulit diterima kalau menggunakan pendekatan modern, ya. Dan modern itu bukan gaya berpikir Islam sama sekali. Islam itu mempercayai hal-hal yang gaib, ya. Nah, itu kan ketika modernis masuk, itu banyak ajakan untuk meninggalkan para imam. Akhirnya kan sampai sekarang ya tidak terlalu kuat juga, ya. Nah, orang sekarang yang baru lagi, misalnya yang seperti ceritakan, itu kemampuan intelektual ruhiyah dan ruhiyahnya lemah. Akhirnya apa? Gagal memahami ulama, akhirnya menyalahkan. Nah, itu yang repot, ya. Ya memang jarak pengetahuan orang sekarang dengan ulama dulu ya itu jauh, ya. Akhirnya karena jauh, seringkali kita gagal memahami produk-produk para ulama dahulu, ya. Para ulama dahulu bukan berarti tidak salah, ya. Ada kalam para imam itu yang saz, ya. Saz, tetapi kesalahannya dibanding produk hukum yang lain itu sangat sedikit. Jadi kalau beradab itu menempatkan pada tempatnya, jangan karena kesalahan 1, 2, 3 itu imam juga salah, ya udah nggak perlu ngikuti imam, tinggalkan semuanya. Nah, itu tidak beradab, ya. Kalau para imam itu ada salah ya pasti karena manusia, ya. Kalau masalah salah ya kita pun yang sekarang ya bisa salah atau bahkan kemungkinan salahnya besar, ya. Nah, itu memang fenomena yang akhirnya kita di dalam tubuh umat Islam itu sulit sulit bergerak, ya, karena kita masih harus membahas hal-hal yang sebenarnya sudah lama dibahas. Ya, kita mundur lagi ke belakang. Padahal permasalahan umat Islam itu ya sangat banyak, ya, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, ekonomi tertindas. Nah, itu kan jarang dipikirkan. Yang dipikirkan masalah khilafiyah yang sudah ada pada abad kedua atau abad ketiga Hijriah. Atau bahkan kita sibuk dengan itu, akhirnya kita tidak pernah sampai kepada Allah. Usul kepada Allah ini akhirnya agak susah. Kenapa? Kita disibukkan dengan perdebatan seperti itu, ya. Akhirnya yang lain harus menjawab, sudah dijawab lagi. Nah, itu repot, ya. Ya itu kekurangan. Kenapa ya? Karena kemampuan ilmu kita yang sekarang tidak kuat, akhirnya sering gagal memahami para ulama dahulu. Karena gagal memahami, dianggapnya hum rijal wa nahnu rijal. Nah, itu sering. Hum rijal wa nahnu, mereka laki-laki, saya pun laki-laki, ya. Kenapa harus mengikuti mereka? Ya kalau kekuatan nalar dan kekuatan ruhiyahnya sama ya silahkan, ya. Dan para a'immah dulu itu jarak dengan sahabatnya kan dekat. Bahkan dikatakan salaf, ya. Imam Abu Hanifah abad kedua salaf, Imam Malik periode salaf, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Wallahu alam. Yang penting kita terus belajar, ya. Terus belajar, semakin didalami biasanya kita semakin terbuka, ya. Memang kalau yang simpel-simpel itu mudah, ya. Kalau yang simpel-simpel itu mudah. Kalau kita mau rumit kan sulit. Jadi mendingan yang simpel bagi sebagian orang, ya. Tapi ya resikonya tambah besar. Wallahu alam, ya. Wallahu alam, ya. Memang kondisinya seperti itu. Allah. Yang lainnya silakan. Atau ada respon lagi silakan. Yang Mas siapa tadi? Mas Edi, ya. Ya, Ustaz. Ya. Memang apa sih tadi Ustaz menyinggung masalah ruhiyah gitu ya. Eh, Kayaknya memang masalah-masalah ruhiyah juga kadang tidak bisa kayak kalau dibahas di fikih kadang kayak ada bertentangan gitu Ustaz, ya. Iya, Gitu kayak nggak bisa di dihukumi dengan fikih gitu. Makanya ketika ada cerita-cerita kayak cerita-cerita para ulama kayak nggak masuk akal gitu di fikih.
cerita-cerita wali gitu. Enggak, iya. Tapi Gimana? kalau kayak Oh, kayak para a'immah itu banyak, bukan hanya di ini ya, kayak kitab-kitab Tobaqot ya, di buku-buku apa namanya, biografi para ulama itu sering disebutkan ya. Misalnya Imam Bukhari ya. Bagaimana beliau sebelum memasukkan satu hadis itu sholat dulu 2 rakaat. Ya, itu karena apa? Kalau hanya mengandalkan kemampuan nalar tanpa bimbingan ruhiyah itu tidak sempurna. Maka hikmah itu kalau kata ulama, hikmah ini bisa melebihi ilmu pengetahuan, ya, di atas ilmu pengetahuan. Hikmah itu kamalul ilmi wal amal, kesempurnaan ilmu dan amal. Kalau kita hanya mengandalkan nalar, itu belum tentu benar 100% ya. Ilmunya itu belum utuh. Karena pengetahuan yang didapat itu kan dari data informasi yang ditemukan dari Quran, dari Sunnah, dari sini. Nah, untuk melengkapi itu, para imam itu dikuatkan dengan sisi ruhiyah. Imam Syafi'i bagaimana apa namanya sholatnya, ya, bagaimana beliau baca Qurannya, ya, bagaimana beliau waroknya. Nah, hal-hal seperti itu akan menguatkan, hal-hal seperti itu menjadi sumber pengetahuan juga. Maka dalam Islam sumber pengetahuan itu salah satunya ada yang ilmu huduri, ada ilmu husuli. Ilmu husuli itu dipikir ya, dipikir, kemudian dicari. Tapi kalau huduri, Allah memberikan ilmu kepada hati kita langsung. Nah, para ulama dulu itu Majma'ul Bahrain, menggabungkan dua sumber ilmu. Ya, mereka membaca, mereka berpikir keras, beristihad, dan satu sisi mendapatkan ilmu huduri karena kebeningan hati, karena perut yang banyak kosong, ya, karena ibadah yang luar biasa. Nah, orang sekarang kekurangan itu akhirnya salah menangkap produk-produk yang dihasilkan para ulama dahulu, karena hanya mengandalkan kekuatan nalar saja. Karena salah, gagal paham ya akhirnya dianggapnya salah. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam. baik, Ustaz. Kalau ada lagi silahkan. Bahkan ada Hasan Hanafi, ya, pemikir dari Mesir, itu orang Mesir tapi S2 atau S3-nya di Perancis ya, Sorbonne. Untuk menafsirkan Quran, beliau memakai metode fenomenologi, ya, fenomenologi. Apa fenomenologi itu? Ya, kita itu ini apa? Anggap Quran itu datang untuk kita sekarang dan untuk saya. Jadi tidak perlu melibatkan apa ya, turoh atau hasil pemikiran ulama-ulama dahulu. Quran itu untuk kita sekarang. Tidak perlu melibatkan apa yang pernah dipikirkan oleh para ulama sebelumnya. Oh, itu sudah membuang semua. Ya, itu fenomenologi. Belum nanti hermeneutik. Oh, itu parah juga ya. Tentu tidak semua hermeneutik, tapi banyak hermeneutik seperti itu. Hermeneutik itu akhirnya banyak membuang nas-nas dan juga membuang produk-produk para ulama atau bahkan melanggar ijma. Nah, orang yang giat dengan hermeneutik mungkin mereka secara intelektual ya lumayan, tetapi secara ruhiyah ya lemah. Ya. Jadi hanya mengandalkan nalar, tapi ruhiyahnya tidak diperkuat. Nah, ini berbeda dengan ulama dulu. Ya, maka kata Zainuddin Al-Malibari, ulama dulu itu, para imam itu punya 5 aspek dalam dirinya. Ulama sekarang itu hanya mengikuti satu aspeknya saja, apa? Masalah fikihnya, masalah nalarnya saja. Zuhudnya, waroknya, ya, ibadahnya, apa ruhiyahnya, itu jarang diikuti. Ya. Padahal sumber ilmu dalam Islam itu salah satunya ilmu huduri, ya, ilmu huduri, ilmu yang didapatkan tanpa berpikir, tapi Allah memberikan karena kebeningan hati. Ya. Allah.
Ada lagi atau cukup? Ustaz, Ya, tadi monggo. kurang jelas. Ya. Kurang jelas tadi Ustaz antara perbedaan fardu sama wajib Ustaz pada mazhab Syafi'i. Kalau dia Eh, tak dalam ya. mazhab Syafi'i tidak ada perbedaan. Dalam mazhab Oh iya. Syafi'i fardu dan wajib itu sama. Oh iya ya. Dalam mazhab Syafi'i sunnah, mandub itu sama. Itu hanya dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i sama ya. Wajib, fardu. Misalnya sholat 5 waktu hukumnya wajib, sholat 5 waktu hukumnya fardu. Itu sama. Membaca Fatihah itu wajib, membaca Fatihah itu fardu. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada perbedaan. Nah, dalam mazhab Hanafi itu dibedakan. Yang membedakannya bukan ketegasan perintah atau larangan, tetapi sumbernya. Kalau sumber perintah atau larangannya mutawatir, mutawatir itu Quran dan hadis mutawatir, maka perintah larangannya itu menjadi atau perintahnya itu menjadi fardu. Jadi fardu ini paling tinggi. Ya. Fardu itu perintahnya tegas, sumbernya tegas, yaitu Al-Quran atau hadis mutawatir. Nah, ada di bawah fardu, yaitu wajib menurut Imam Abu Hanifah. Wajib itu perintahnya ya tegas, tetapi sumbernya tidak setegas yang sebelumnya. Ya. Wajib itu sumbernya khobar ahad. Ya. Khobar ahad. Khobar ahad itu selain Quran, selain hadis mutawatir. Ya, seperti apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu kan hadisnya hadis ahad. Ya. Nah, menurut mazhab Abu Hanifah, karena itu sumbernya hadis ahad, maka itu tidak masuk fardu tapi masuknya wajib. Kalau wajib tidak dikerjakan, tidak mempengaruhi sahnya sholat, tetapi harus sujud sahwi. Itu dalam mazhab Hanafi. Kalau fardu dalam mazhab Hanafi, ketika ditinggalkan tidak sah. Ya. Kalau jumhur, fardu wajib itu sama. Sumbernya mau dari Quran, sumbernya mau dari khobar ahad, itu sama. Wajib juga ya fardu. Ya. Jadi dalam jumhur itu tidak membedakan sumber hukumnya, tapi kalau Imam Abu Hanifah membedakan sumber hukum. Kalau sumbernya dari Al-Quran, dari hadis mutawatir, itu fardu. Ya. Kalau sumbernya apa namanya khobar ahad itu menjadi wajib. Ya. Begitupun haram dengan makruh tahrim. Kalau sumber larangannya Quran atau hadis mutawatir itu haram. Tapi kalau sumbernya khobar mutawatir maka itu makruh tahrim. Ya, makruh tahrim. Itu pembedaan di dalam mazhab mazhab Abu Hanifah. Mungkin seperti itu. Jadi yang membedakan hanya sumbernya, sumber hukumnya. Seperti itu, Pak. Ada lagi atau? Perbedaan mandub, tatawuf, mustahab. Ya. Itu nanti agak berbeda ya. Mazhab Syafi'i itu artinya tidak membedakan. Ya. Mandub, sunnah, mustahab itu dalam mazhab Syafi'i sama. Ya. Walaupun nanti dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu dibedakan. Insya Allah nanti ada ya pembahasannya. Kalau garis besarnya dalam mazhab Syafi'i tidak ada beda ya. Tatawu, mustahab, nafilah, hasan, mandub, sunnah itu semuanya sama. Ya, itu kalimah mutarodifah. Ya, mutarodifah itu ya sinonim. Menunjuk pada hal yang sama. Ya, tatawu itu ya perintah Allah yang untuk mengerjakan tapi tidak tegas. Mandub pun itu. Ya, kemudian mustahab pun ya itu. Tapi nanti ada Qadhi Husain. Qadhi Husain itu ulama Syafi'i ya. Qadhi Husain itu agak membedakan. Nah, nanti dalam mazhab Abu Hanifah pun ada sedikit perbedaan.
Tapi kalau jumhur atau dalam mazhab Syafi'i sendiri itu semuanya sama. Itu hanya kalimah mutaradifah bima'nan wahid. Mungkin seperti itu. Tidak ada, cukup lah. Insya Allah sudah jam 7. Mungkin pekan ini sampai sini. Insya Allah ketemu lagi hari Sabtu ya. Jadi insya Allah jadwalnya Sabtu Ahad. Sabtu Ahad subuh. Sabtu siang sering beberapa kali ada keluar. Itu saja yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, Pak.